Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Zamilha. Para pemirsa, ada seorang perempuan bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya bercerai sementara pernikahan saya dengan suami hanya nikah siri? Para pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu saya sampaikan dulu tentang nikah siri atau nikah di bawah tangan atau nikah tak tercatat. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa didaftarkan ke KUA dan tanpa dicatat oleh penghulu di KUA. Pernikahan itu secara agama dianggap sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun secara hukum negara belum dianggap sah. Kenapa? Karena tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatat dalam register akta nikah. Tidak hanya itu, dengan tidak dilakukannya pendaftaran dan pencatatan di KUA, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal satu-satunya bukti otentik yang sah untuk pernikahan seseorang dan mempunyai kekuatan hukum adalah buku nikah yang merupakan kutipan dari register akta nikah di KUA. Akibatnya tidak akan ada pengakuan dan perlindungan hukum atas hak istri dan anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Termasuk juga ketika ingin melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara manapun yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak istri dan hak anak yang berada dalam pernikahan siri itu. Jadi para pemirsa, pernikahan siri itu memiliki sejumlah konsekuensi hukum yang akan merugikan pasangan, khususnya istri dan anak-anak yang dihasilkan atau yang lahir dari pernikahan siri itu. Mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas pernikahan hingga tidak dapat menyelesaikan sejumlah perkara yang muncul di kemudian hari, seperti perceraian, pembagian harta warisan, hak suami dan istri, hak nafkah anak, maupun masalah warisan. Secara hukum, anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk itu, maka pernikahan seharusnya dilakukan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam atau KHI dinyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Kemudian pasal 5 kompilasi hukum Islam disebutkan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu di KUA. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Bagaimana jika telah terlanjur berada dalam pernikahan siri dan ingin mengajukan cerai ke pengadilan agama? Karena dalam pernikahan siri itu terlahir anak. Ada dua cara para pemirsa. Yang pertama, harus mengajukan isbat nikah terlebih dulu. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan itu dan mempunyai kekuatan hukum.
Siapa yang bisa mengajukan isbat? Bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak mereka, bisa wali nikah, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pernikahan tersebut. Jika permohonan isbat itu dikabulkan, pengadilan agama akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat. Kemudian penetapan isbat itu dibawa ke KUA setempat untuk dicatat dan dimintakan buku nikah. Kemudian yang kedua, baru setelah diterbitkan buku nikah, jika ingin bercerai, maka tinggal mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan membawa buku nikah tadi. Pengadilan agamalah yang nanti berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian hasil isbat tadi. Itulah para pemirsa, cara yang benar menurut hukum. Tidak seperti kasus yang saya ceritakan di konten video sebelumnya, yakni kasus pernikahan siri yang sudah terlahir anak, tapi pihak laki-laki ingin mengakhiri hubungan pernikahan itu dengan pergi begitu saja, meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja, dengan meninggalkan pesan japri di HP istrinya. Laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang saenak ibu dele dewi, ngawur dan tidak tanggung jawab. Maka dari itu, wahai anak-anak muda, kalian jika ingin menikah harus memahami dan menyadari betul apa itu hakikat pernikahan dan apa tujuannya. Ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan sekedar hubungan biasa, tapi penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam ikatan suci dan kokoh, misakon ghalidho, yang disahkan dan diresmikan oleh agama dan hukum sekaligus. Ikatan pernikahan itu memiliki tujuan mulia. Ada tujuan religius atau tujuan dari agama, ada tujuan biologis, ada tujuan psikologis, ada juga tujuan finansial. Tujuan religius sebagai bentuk ibadah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi dan menjadi sarana untuk menyempurnakan separuh agama. Kemudian tujuan biologis, yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis agar terhindar dari zina, juga untuk melanjutkan keturunan atau generasi. Kemudian tujuan psikologis agar tercipta sakinah, mawaddah, warohmah. Dan yang tujuan finansial, yakni untuk menjaring rizki Allah dengan cara menikah dan berumah tangga. Meski demikian, para pemirsa, tidak semua pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan mulus. Sebaliknya, banyak rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan karena terjadi masalah, bahkan prahara dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan, dan endingnya adalah putus hubungan perkawinan. Ada beberapa sebab suatu ikatan pernikahan itu bisa putus. Yang pertama, ada kalanya salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Ketika salah satu meninggal dunia, maka otomatis hubungan suami istri berakhir. Yang kedua, ada kalanya terjadi talak, yakni perceraian yang diajukan oleh suami. Talak ini ada dua macam, talak roj'i dan talak bain. Talak bain juga dibagi lagi menjadi dua, bain sughro dan bain kubro. Namun pembahasan tentang talak dan perceraian ini nanti akan kita bahas dalam video berikutnya, para pemirsa. Kemudian yang ketiga, adanya gugatan cerai dari istri ke pengadilan agama. Istri dapat mengajukan gugatan cerai
karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum Islam. Salah satu dari bentuk cerai gugat itu adalah khulu', yakni perceraian yang diajukan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Kemudian yang keempat, adanya putusan pengadilan. Pengadilan agama dapat memutuskan perceraian jika terdapat alasan yang kuat dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Alasan itu bisa karena suami tidak memberi nafkah, adanya aib pada suami, perselisihan yang terus-menerus, atau suami dipenjara misalnya, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa perceraian dalam Islam itu tidak dilarang, tetapi dianggap sebagai pilihan yang sangat tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai jalan terakhir setelah semua upaya perdamaian tidak berhasil. Islam menganjurkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara yang baik dan menghindari perceraian jika memungkinkan. Namun, jika perceraian itu tidak dapat dihindari, maka silakan bercerai, asal harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal. Bisa terjadi karena adanya permohonan talak dari suami, adanya gugatan cerai dari istri, atau adanya gugatan untuk membatalkan nikah. Para pemirsa, secara lebih detail nanti masalah perceraian ini akan kita bahas dalam video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.